Hai teman-temanku yang bisa bahasa Indonesia. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju Design Museum yang ada di kota London. Hari ini aku memutuskan untuk naik bus ke sana. Tempatnya sebenarnya agak lumayan jauh kalau dari tempat aku tinggal. Tapi kalau dengan bus itu nggak terlalu, naik tube juga bisa. Tube itu kereta bawah tanahnya itu juga bisa, cuman aku lebih suka naik bus karena aku bisa lihat-lihat ini pemandangan yang ya lumayan lah, jadi kita tuh tahu ada di mana. Sama seperti kalian, aku juga baru pertama kali mau mengunjungi museum ini. Walaupun teman-teman aku di kuliahan tuh selalu bilang datang ke sini, tapi aku hampir nggak ada waktu. Jadi ini juga pertama kali buat aku dan kita akan sama-sama lihat nih apa yang ada di dalamnya Design Museum ini. Ketika kamu baru pertama masuk, kamu akan disambut dengan lobby yang luas banget. Kamu bisa lihat tuh lantainya dari lantai dasar 1, 2 sampai yang paling atas. Di bawah itu ada toko desain di mana di sini dia menjual banyak banget alat-alat tulis yang cantik-cantik, yang didesain dengan baik, yang kalau kalian suka stationery pasti bisa kalap di sini. Mereka juga menjual kartu-kartu ucapan ya. Ini lucu-lucu banget desainnya. Dan aku juga memperhatikan mereka punya semacam keychain gini yang ada brandingannya gitu, Mailchimp. Selain itu mereka juga punya rekomendasi buku-buku. Jadi ini kayak ada di bawah, kalian bisa lihat, dan ada catatan juga tentang bukunya tentang apa. Dan aku tertarik melihat ini nih karena ini satu hal yang aku dapat di sekolah juga. Ternyata di sini nih material atau bahan di mana kita membuat desain itu tuh dipertimbangkan banget, dan ini adalah karya-karya dari desainer sebelumnya. Lalu kita akan naik ke atas, kita akan lihat ada apa aja di sini. Sebenarnya mereka punya banyak ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Menurut aku kalau kalian datang ke sini coba lihat dulu yang gratisannya, yang bisa dilihat langsung dan dipajang di area museum ini. Lalu kalian bisa memilih pameran yang berbayar kalau memang ada yang menarik hati kalian gitu. Nah itu kalian bisa lihat di websitenya museum ini. Jadi memang ada musiman gitu. Misalnya waktu aku datang ini mereka punya pameran khusus tentang skateboard. Tapi karena ini pertama kali buat aku kesini juga, jadi aku pengen lihat dulu nih apa aja sih yang ada di dalam sini yang gak berbayar dulu. Dan aku melihat banyak banget ya yang keren-keren, apalagi yang ini nih, yang di paling atas itu tentang designer maker user. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana desain itu membentuk kehidupan kita sehari-hari dari dulu sampai sekarang. Kita bisa lihat tuh, itu adalah timeline bagaimana desain ini telah membentuk kehidupan kita mulai dari sosial, ekonomi, segala-galanya lah. Makanya diberi nama From Spoon to the City atau dari sendok sampai kota. Jadi desain itu sebesar itu ya, dari yang namanya sendok yang kita pakai makan sampai kota tempat kita tinggal itu didesain. Jadi sebagai negara Indonesia ya, negara yang berkembang gitu, menurut aku sangat penting sih untuk kita menggunakan ilmu desain ini, bagaimana membangun Indonesia kita itu sama-sama gitu. Dan penting banget sih untuk pemerintahnya itu ngerti kalau desain itu sangat berfungsi dalam pengembangan satu negara ya menurut aku. Kayak kalian lihat sendiri nih, dari transportasi umumnya sampai palang-palangnya itu semua didesain. Dan itu sih yang menurut aku seharusnya kita sadarin dan kita terapin juga di negara kita kan. Dan untuk sampai di area kesadaran itu yang menjadi alasanku juga sih untuk membuat konten-konten semacam ini, yaitu konten tentang apa itu desain, bagaimana cara mendesain, apa itu desain yang baik, kenapa kita harus peduli dengan user, dan seterusnya dan seterusnya. Karena aku merasa ini bisa sangat beneficial ya untuk
negara kita, untuk orang-orang kita, karena aku tahu orang kreatif di Indonesia itu banyak banget. Dan ya semoga dengan adanya konten ini tuh aku bisa membagikan apa yang aku dapat selama di sini sekolah desain gitu kan, apalagi dengan fasilitas yang aku bisa datang ke tempat-tempat kayak gini. Aku pengen bagiin itu sih ke teman-temanku yang ada di Indonesia, supaya kita bisa belajar sama-sama dan kita bisa menggunakan, harapannya bisa menggunakan ilmu-ilmu itu untuk untuk kita juga gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bagaimana desain ini sampai bisa merevolusi transportasi barang atau kargo gitu, dan mereka mulai bermain dengan spekulasi bagaimana jika barang-barang itu dikirimkan lewat drone seperti itu. Nah, ini dipajang juga di sini, dan kalau kalian datang kalian bisa baca sendiri atau kalian bisa pause videonya untuk kalian bisa lihat apa yang ada di tulisan-tulisan itu. Nah, ini footage-nya sampai sini akan agak panjang, jadi aku akan kasih kalian background musik yang syahdu, dan selamat menikmati sampai nanti suaraku akan muncul lagi ya. Masuklah kita ke section terakhir yang namanya makers, yang berarti di sini tuh pembuatan ya, proses pembuatan. Jadi yang aku baca sih dari temboknya itu katanya kalau proses pembuatan itu juga bagian dari desain. Jadi kayak seorang desainer itu idealnya dia mengetahui barang yang dia desain itu akan dibuat dengan material seperti apa. Kemudian dia harus juga tahu ya bagaimana proses pembentukan barang itu atau hal itu atau apapun yang dia desain itu, saat dia diproses dibuat itu seorang desainer semestinya itu mengerti dengan prosesnya dan memahami bahan-bahan yang ada digunakan gitu untuk desain itu. Seperti manufacturing ini juga dipasang di situ. Apakah dia menggunakan 3D printing, apakah dia menggunakan cetakan, dan ya semacam itulah. Jadi para makers ini juga bagian penting dari desain. Itu sih argumennya. Dan aku setuju ya, karena sebenarnya ini juga yang ditekankan di kampus aku. Karena kita itu mendesain robot, jadi kita mesti tahu bagaimana cara robot ini bekerja, bagaimana AI ini membantu robot ini bergerak dan lain sebagainya. Dan robot ini akan dibuat dengan menggunakan material apa, itu kita mesti ngerti.
dan komponen-komponen yang ada di dalam satu robot itu sendiri pun juga menjadi bagian dari desain itu. Dan ya walaupun sulit memang dan banyak gitu, makanya pekerjaan desainer itu bisa dibilang penting-penting nggak penting gitu, tapi ya penting juga gitu. Kalau misalnya ingin sesuatu itu bekerja dengan baik, ya selayaknya desainer itu pun juga harus menjadi desainer yang baik ya. Ya seperti itulah maksudnya. Nah di sini ada my favorite part, yaitu adalah mechanical keyboard. Jadi aku seneng banget tuh lihat ada keyboard menarik gitu ya. Dan inilah barang-barang yang didesain dengan material-material yang berbagai macam ya, dari tahun-tahun yang lalu sampai tahun-tahun yang sekarang itu dipajang di tembok seperti ini. Keren banget gitu kan. Dan gak terasa ini adalah akhir dari video ini. Kita sudah menjelang akhir, dan kalau misalnya kalian penasaran dengan museum ini, silakan datang sendiri. Di sini aku sertakan juga nih ada websitenya dipajang, kalian bisa kunjungi. Dan ya sampai sini dulu, sekian dari aku, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka, di like. Kalau misalnya kalian gak suka, tinggal dislike aja, no baper, semuanya gratis. Kalian mau subscribe atuh, kita bisa ngomongin banyak hal seputar desain dan lain sebagainya, kreativitas gitu. Aku pengen bahas itu di channel ini juga. Jadi ya sampai jumpa di episode selanjutnya, bye bye.